Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di part sebelumnya kita sudah bisa menganimasikan tombol-tombolnya dan sudah bisa membuat tombol exit. Di part sekarang ini kita akan langsung menyelesaikan aja nih untuk bagaimana cara mengerjakan isi-isinya ini. Ya, ketika kita diklik bab 1 muncul materi bab 1, bab 2 muncul materi bab 2, portofolio muncul materi portofolio. Oke. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus membuat dulu frame-framenya, baru kita akan membuat tombol-tombolnya itu aktif. Nah, bagaimana caranya? Ini untuk desain dari halaman home ini kan kalian sudah dimasukkan ke dalam folder ya, satu folder gini. Nah, ini kalian kunci aja, terus kalian tutup biar kalian tidak terdistract. Kalian kunci aja, lalu buat file baru, atau boleh langsung buat folder baru. Nah, dalam folder ini kita akan tulis dia bab 1. Kita namain dia bab 1. Bab 1 sini. Nah, lalu kita tambahkan layer di bab 1-nya. Ini layernya masih di atas bab 1, kita tarik aja seperti ini. Kita tadi di layer home itu berhenti di 120. Berarti kita akan membuat layer bab 1 ini di 121. Ini langsung aja kita di 121 nih. Kita pencet klik kanan. Di frame 121 maksudnya, kita klik kanan terus insert keyframe. Nah, ini sudah di 21 atau frame 21. 121. Ini kalau di studi kasusnya kaipung. Kalau kalian misalnya berhentinya di 130, berarti frame sebelahnya ditambah 1 aja, 131. Atau berhentinya di 123 misalnya, berarti bikin lebarnya itu di 120 124 kita, teman-teman. Pokoknya di sebelahnya itu ya. Oke, mulai dari sini kita akan membuat desainnya, dan ini desainnya itu kita akan mulai dari sini dan ke samping gitu. Untuk desainnya ini Kaipung buat mudah aja ya. Ini kalian bisa bebas beragam. Di sini Kaipung mau ada background kotak lagi. Kaipung tulis BG kotak. Nah, di sini Kaipung mau buat ya kotak dengan warna misalnya biru dan juga struknya warna hitam seperti ini. Nah, oh ya, kalian buat desain ininya sesuai dengan konsep yang sudah kalian buat ya, yang sudah kalian buat di Canva ataupun PowerPoint. Jadi kalian buat dulu agar ketika kalian buat di sini tuh nggak bingung kalian mau bikin apa. Jadi ada contohnya seperti itu. Lalu misalnya di sini Kaipung mau buat dia agak ke atas karena di sini mau Kaipung tambahin halaman home.
icon home maksudnya seperti ini. Lalu Kaipung tambah layar lagi, tambahin teks. Kaipung masukin aja teksnya di sini dengan warna putih misalnya. Hilang. Misalnya Lorem ipsum Dolorosit Amet. Nah misalnya ini judul dari ininya, terus kayak ada kata-katanya. Seperti ini misalnya, itu dia. Lalu Kaipo mau tambahin layar juga, ini untuk layar icon. Nah di sini kita tambahin di import to stage. Nah di sini ada 3 icon, halaman home, and next, and before. Ya teman-teman, satu lagi, ketika kalian membuat sebuah slide ya, ketika dia itu di slide pertama, berarti dia kan nggak butuh nih untuk icon previousnya, karena mau previous kemana dia ya kan. Yang dibutuhkan berarti hanya halaman next, icon next dan icon home, seperti itu. Nah ketika kalian di slide kedua atau di slide tengah-tengah lah seperti itu, maka kalian butuh 3 icon ini, icon home, icon previous, dan icon next. Nah kalau kalian di slide terakhir, berarti ini udah nggak ada nih tombol nextnya. Ini kalian ilangin, berarti kalian pakai yang 2 tombol ini, tombol previous dan tombol home gitu. Karena kan ketika kalian di slide pertama nggak mungkin dong ada tombol previous. Kalau tombol previous itu buat lari ke halaman home lagi, terus buat apa nih tombol home-nya gitu. Jadi ini nggak perlu. Nah ketika ada di tengah-tengah ya, di misalnya kalian punya 4 slide gitu, nah berarti yang di slide kedua dan slide ketiganya ini butuh 3-3-nya. Karena ketika kalian di slide kedua, berarti kalian bisa mundur ke slide 1 dan maju lagi ke slide 3, seperti itu. Dan ketika kalian di slide 4, kalian nggak butuh tombol next karena nggak ada lagi tuh slide 5-nya. Jadi kalian hanya bisa balik ke slide ketiga atau kalian langsung ke halaman home, seperti itu ya. Nah ini karena ini di slide pertama, maka Kaipung akan memakai tombol home dan tombol nextnya. Ini mau Kaipung kecilin seperti ini. Oke, lalu juga seperti ini. Itu dia. Ini untuk tombol home dan tombol next ya. Itu ya, lagi-lagi jangan ikutin desain Kaipung seperti ini ya, karena ini desain seadanya aja. Kalau kalian harus bagus, harus kreatif mungkin sesuai dengan konsep yang sudah kalian buat. Oke. Nah di sini Kaipung sudah punya untuk bab 1 di slide yang pertama. Nah kalau kalian mau animasiin, itu juga kalian bisa. Misalnya
kalian di background kotak ini mau dibikin 20 frame, insert keyframe lagi. Ini caranya masih sama, kalian classic twin misalnya, lalu di bagian sininya mau dia datang dari sebelah sini. Nah, lalu untuk teksnya, nah di sini ini juga kalian misalnya teksnya kayak pun mau barengan aja deh, di insert keyframe, terus tombolnya juga yang mau barengan, insert keyframe lagi. Nah ini tulisannya mau dari atas, sorry, ini untuk desain ini masih sama ya. Untuk animasiin ininya itu masih sama caranya. Kalau kalian sudah bikin scene 1 dan scene 2 pasti udah sangat familiar untuk membuat animasi seperti ini. Nah ini kayak mau dari sini. Oke. Sorry. Itu dia. Nah, ini slide 1 sudah jadi. Nah, selanjutnya kita akan buat slide yang kedua. Kalau kalian desainnya masih sama dan hanya beda di kata-katanya aja dan juga beda di sininya, ini kalian copy aja biar nggak capek desain lagi. Caranya kalian klik, tahan, lalu diseret untuk diselect. Nah ini udah ke select, lalu klik kanan, kalian copy frames ya. Nah pilih di slide selanjutnya, di frame sebelahnya, di atas ya, harus di atas, lalu klik kanan, lalu paste end of right frame, jangan paste doang, paste end of right. Nah ini dia, ini sudah jadi slide pertama dan slide kedua. Untuk slide kedua kalau kalian nggak dianimasiin itu nggak apa-apa. Kalau kalian mau dianimasiin itu lebih bagus, tapi karena untuk mempermudah dan mempercepat prosesnya, ini kalian nggak animasiin nggak apa-apa. Kalau mau dianimasin ya caranya masih sama seperti tadi, dibuat insert keyframe di frame sini seperti itu. Nah, ini Kepung tidak mau buat untuk animasinya agar cepat. Nah jangan lupa ketika di slide kedua tadi harus ada tombol previousnya. Nah di sini Kepung masukkan tombol previousnya. Oke. Ya. Kurang lebih seperti ini. Lalu misalnya kata-katanya mau kayak pengganti, nah jadi hahaha hihihi huhuhu hehehe hohoho. Yes. Seperti ini. Nah kita sudah mempunyai dua slide yang berbeda. Nah di Kaipung ini kita akan Kaipung akan membuat 3 slide ya.
slide-nya ini lagi-lagi tergantung dari isi materi kalian di bab 1 yang ingin kalian tampilkan. Ya. Ini caranya masih sama, tinggal copy aja, terus di paste. Kopinya jangan pakai shortcut ya, di copy frame, lalu pilih di sini, sebelahnya di paste and override frames. Nah di slide ketiga ini kita tidak mau ada tombol next, tidak mau ada tombol next ya teman-teman. Jadi ini kita hapus. Jadi geser deh. Nah, jadi di slide pertama itu dia nggak ada tombol previous karena ini slide pertama, hanya ada tombol next untuk lanjut ke slide kedua dan tombol home untuk balik ke home. Lalu juga di slide ketiga ini ada tombol previousnya untuk dia bisa balik ke slide pertama dan tombol next untuk bisa slide ketiga. Dan juga sebaliknya di slide ketiga itu nggak ada tombol next karena udah mentok sampai slide ketiga. Lalu ada tombol previous dan home-nya seperti ini. Nah ini kita sudah jadi 3 slide, 1 slide kedua dan slide ketiga. Seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya kita akan memfungsikan tombol-tombolnya sesuai dengan fungsinya, dimulai dari halaman home ini. Kita akan membuat fungsi tombol ketika ini diklik akan masuk ke ini, dia akan ngeplay yang bab 1. Nah lalu pas di sini kita bisa mencet tombol next agar dia bisa next ke slide selanjutnya, tombol previous untuk ke slide sebelumnya, slide 1, dan juga tombol home untuk balik lagi dia ke home. Seperti itu. Oke, kita akan mulai dari di home ya. Kalian balik dulu nih ke home. Kalian klik ikonnya. Oh ini jangan lupa dibuka teman-teman. Kalian klik ikonnya. Lalu seperti biasa window, terus action. Nah di sini udah ada codingan stop ya, agar dia bisa stop di sini. Ini kita enter aja untuk ke bawah. Lalu kode snippets, pilih yang kode snippets karena kita akan next. Nah ini teman-teman. Di sini ada go to frame and stop dan go to frame and play. Nah, ini kita akan pilih yang go to frame and play. Kenapa? Karena kalau go to frame and stop itu ketika ada animasinya nggak berjalan, teman-teman. Jadi harus yang go to frame and play. Nah, go to frame and stop ini nanti kita akan pakai di sini untuk pindah ke slide selanjutnya karena di sini nggak ada animasinya nih. Nah ini kita akan menggunakan go to frame and stop. Nah kali ini kita akan go to frame and play dulu. Ini nah, dia akan muncul di sini. Nah di sini sudah ada BT bab 1 go to and play ke frame berapa. Nah ini kita biarkan dulu 5. Kita cari tahu dulu dia di frame ke berapa kita akan play, yaitu di frame selanjutnya, yaitu frame 121. Ini sesuai dengan kondisi teman-teman ada di frame keberapa ya. Ini karena ketika diklik dia mau di sini, ini di frame 121. Kita balik lagi ke window action. Nah di sini ganti ke 121 seperti itu. Di close saja. Lalu kita coba untuk tombolnya. Kita akan pencet
tombol ini, nah dia akan masuk ke frame selanjutnya. Kenapa belum bisa berhenti di situ? Karena kita belum tambahin tombol stop ya teman-teman. Nah, ini kita sudah bisa nih memfungsikan ini untuk masuk ke frame yang ini. Selanjutnya kita akan masuk ke yang slide pertama teman-teman, yang di sini. Yang di sini ini kita tambahin dulu. Langsung aja pilih dipasin di frame 140 ya, ini dimulainya. Lalu di window action. Nah, di sini tambahin kode stop tadi teman-teman. Nah, tahu kan kode stop, kurung buka kurung tutup, lalu titik koma. Nah, ini akan nanti ketika dipencet akan berhenti di sini. Nah, selanjutnya di slide ini kita akan fungsikan tombol home dan juga tombol next ya, untuk pindah ke slide yang kedua. Nah, kita coba untuk tombol home dulu. Seperti biasa, kalian pencet tombol home-nya, kalian klik kanan. Ini belum dijadiin button ya, jangan lupa klik kanan, terus kalian convert to symbol button, terus tulis di sini home. Nah, di oke, terus dinamain di sini juga BT Home 1. Nah, kenapa BT Home 1? Karena ini untuk button home yang bab 1 atau slide 1 gitu ya. Sini bab 1 atau button home 1 aja boleh. Seperti itu. Kalau nantinya kalian ada bentrok, ini buttonnya namanya bebas ya. Mau button 1, button 2 gitu. Kalau kalian ketika bikin di bab 2 dan bab 3 itu buttonnya ketika dikasih nama itu bentrok, itu nggak apa-apa pakai nama apapun. Itu yang penting kalian hafal atau kalian tahu itu namanya. Nah, yang ini juga jangan lupa langsung aja kita convert to simbol lagi, pilih yang button next. Oke, dinamain juga BT next 1 seperti itu. Kita akan coding dulu yang button home. Klik buttonnya, terus window action. Nah, action ini dia. Lalu pilih yang action script, timeline navigation, dan ini dia. Klik to go frame and stop atau klik to go frame and play. Nah, kalau kalian mau ketika diklik home itu muncul lagi tuh animasi home-nya, itu kalian pilih yang frame and play. Kalau ketika balik ke home nggak mau muncul lagi animasinya, pilih yang frame and stop. Nah, di sini Kaipung mau dia nggak muncul lagi tuh animasinya karena akan kepanjangan. Kalau kalian mau muncul lagi animasinya nggak apa-apa, tapi di Kaipung ini akan pilih yang go to frame and stop. Nah, ini tinggal diklik 2 kali aja sama kayak tadi. Nah, lalu di sininya lihat nih, di halaman home itu dia frame keberapa. Kita cek dulu di sini. Nah, ini kan halaman home-nya nih. Nah, di Kaipung ini halaman home ada di 120 ya. Ada di 120 nih halaman home nih. Selesai dari animasi atau di 120. Berarti Kaipung di sininya tadi mana? Nah, di sini di ininya ditulisnya 120 agar dia ketika diklik akan masuk ke frame 120 seperti itu. Nah, selanjutnya ini lanjut dulu ya untuk tombol yang next ya, tombol next. Ini sama caranya. Kalian klik window, kalian klik action, kalian pilih action script, timeline navigation, lalu nah Kaipung karena di sini nggak ada animasinya, lalu Kaipung pilih yang go to frame and stop.
Kalau kalian ada animasinya, pilih yang go to frame and play. Oke. Stop. Nah, dia selanjutnya itu di frame keberapa? Karena di sini 140, berarti sebelahnya di slide kedua di Kaipung ini 141. Nah, berarti nomor 5 ini diganti jadi 141. Gitu, teman-teman. Di close aja, lalu kita tes untuk tombol home dan tombol next-nya. Ini agak PR ya, ketika ngeplaynya harus dari awal. Nah, ini kita coba untuk tombol home-nya dulu. Nah, ini dia sudah balik ke halaman home dan dia nggak ngeplay lagi tuh animasinya. Kalau kalian pilih yang go to frame and play, ini pasti ngeplay lagi animasinya. Itu kita coba tombol next-nya, apakah dia akan berubah. Nah, ini sudah masuk ke slide kedua. Dan di sini tentunya belum di coding. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke slide yang kedua. Nah, ini kita coding ulang, teman-teman. Ketiga tombol ini. Jangan lupa dijadiin simbol. Nah, terus dinamain dia previous ya. Atau kembali juga boleh kalau pakai bahasa Indonesia. Ini juga dijadiin simbol, keempat tuh simbol home. Nah, ini kan sama nih, home-nya udah kepake. Ini kalian bisa pakai home 1 misalnya, dan 2, 3 dan seterusnya, agar namanya itu nggak sama. Yang penting kalian hafal atau kalian tahu gitu ya. Yang penting namanya jangan kalian kasih nama next gitu, nanti bingung. Yang penting tombol home 1 gitu, atau tombol home 1 bab 1 slide 1 gitu, atau tombol home 1 bab 1 slide 2 gitu, biar lebih jelas juga boleh. Habis ini Kaipung mau nambahin 1 aja nih. Oke. Terus juga yang ininya di convert to simbol next, karena tadi next udah, berarti next 1 dia. Oke. Jangan lupa instannya juga nih, bt prev. Nah, di sini juga bt home 1, sini juga bt next 1. Caranya gimana? Masih sama, teman-teman. Jadi ini cara yang kita lakukan ini berulang, tinggal dibedain dari frame-nya aja. Itu tuh menuju ke frame mana. Nah, kita akan edit yang home ini. Yang home dulu ya. Caranya masih sama. Ini kalian pencet window, terus kalian action lagi, pilih lagi kode snippets. Nah, dipilih timeline navigation. Nah, ini Kaipung coba ya. Kaipung coba ketika klik tombol home itu, dia akan ngeplay lagi animasinya. Ini Kaipung coba. Oke, klik 2 kali lagi. Nah, ini tadi di Kaipung itu tombol home ada di 120. Nah, sudah selesai. Di close aja. Lanjut ke button next dulu. Jangan lupa diklik buttonnya, di window lagi, action lagi, pilih yang kode snippets, action script, timeline navigation, lalu pilih yang go to frame and stop. Kalau lagi-lagi kalau kalian ada animasi, pilih yang go to frame and play. Tapi kalau kalian nggak ada animasi, nggak mau dianimasiin, pilih yang go to frame and stop. Oke, pilih yang go to frame and stop. Nah, di sini karena di sini 140, di slide kedua itu 141, di slide ketiga di Kaipung itu 142. Berarti di sini 142. 142. Seperti itu. Nah, lalu yang button previous juga sama, diklik buttonnya, dipencet window, di action, kode snippets lagi, action script, pilih timeline navigation, dan pilih go to frame and stop.
Nah di sini, nah button kembalinya ini button mau kemana? Kan button previousnya yang di slide ketiga ini, di slide kedua ini Keipung mau dia balik ketika diklik balik ke slide pertama. Nah kalian cari slide pertama itu di frame ke berapa. Kalau di Keipung ini di frame ke 140, berarti di sininya kalian ganti jadi frame 140. Nah ini sudah kita coding semua tiga-tiganya, lalu kita coba play. Maaf, satu. Nah ini kita coba kembali ke home dulu, bisa. Kita next. Nah ini bisa. Kita previous dulu, apakah dia balik ke bab 1? Bisa ya, dia sudah bisa balik. Dan apakah dia bisa lanjut lagi ke bab 3? Bisa. Ke slide ketiga bisa ya. Ini belum Keipung ubah ya, jadi enggak. Nah ini mentok nih, sial. Kita close dulu, kita mulai lagi karena kita belum coba tombol home nya. Nah ini kita coba di slide ketiga kita ubah ya kata-katanya biar dia itu kelihatan berbeda. Oke, kita play. Mulai. Nah, ingat teman-teman, di home yang ini Keipung settingnya go to frame and stop. Jadi ketika diklik dia nggak akan mulai nih animasinya. Tapi ketika di yang slide kedua itu Keipung create home, oh ternyata juga nggak mulai dia ternyata animasinya ya. Oh kalau mau go to end play itu harus di slide pertama kali dia ngeplay berarti. Nah, berarti kalau kalian mau yang go to end play itu diarahinnya ketika dia pertama kali ngeplay, berarti di sini nih harusnya. Berarti kalau di Keipung ini di frame 90, bukan di ujung sini ya teman-teman. Nah ini kita coba, kita revisi yang tadi di bagian sini. Ini tadi namanya yaitu BT button home 1 ya. Ini 120 go to end stop. Ini masih go to end stop. Nah ini bukan 120 mainkan 90. Nah ini dia, kita coba play. Nah dia akan main di situ teman-teman ya. Oh harusnya dari sini nih, dari frame 1 tuh. Kalau frame 1 kayak kelamaan kan. Jadi intinya kalau kalian pilih yang button click to next frame and play, ketika kalian mau play animasinya lagi itu diarahin di awal di animasi di sini. Jangan pas dia berhenti di animasinya karena itu nggak akan jalan. Nah kalau kalian pilih yang stop itu jangan di awal di animasi karena nanti akan stop di sini nih dia nih. Tapi di akhir dari animasinya. Seperti itu. Nah, ini di slide kedua ini kita sudah, jadi tinggal di slide terakhir nih, slide ketiga. Caranya gimana? Masih sama teman-teman caranya. Ini di convert lagi itu simbol, dinamain lagi prev 1 karena prev tadi udah dibikin. Terus ini juga di convert tuh simbol lagi
home 2 berarti oke. Nah, ini jangan lupa dinamain pref 1. Nah, di sini jangan lupa dinamain juga home 2. Nah, caranya gimana? Masih sama teman-teman. Window, action. Ini buat yang pref ya. Ini kayak klik yang pref. Nah, pilih yang ininya, pilih yang action scriptnya. Pilih timeline navigation, click to go frame and stop. Nah, dia mau stop ke mana nih? Karena ini previous, kita mau dia ke slide yang kedua. Makanya slide kedua itu ada di 141. Kita tambahin 141. Seperti itu. Yang home-nya bagaimana? Yang home-nya juga sama, window, action, code snippets, timeline navigation. Nah, kayak pun mau yang stop aja. Nah, yang home tadi di berapa? Kalau di Kaipung di 120, berarti sini 120. Seperti itu. Di close aja. Nah, kita play. Mulai. Nah, ini bab 1 kita klik. Nah, ini dia, kita sudah bisa ke next slide dengan aman dan nyaman. Kita sudah bisa kembali ke home, kita klik lagi. Itu dia. Untuk bab 1 kita sudah bisa selesai. Nah, untuk selanjutnya bab 2 dan bab 3 itu kalian kerjakan sendiri, caranya masih sama teman-teman. Nah, yang ini jangan kalian insert frame ya. Karena kalau misalnya kalian di sini, aduh sorry, misalnya kalian insert frame, nah maka akan ngikut nih teman-teman. Jadi jangan, ini biarin aja karena ini sudah lewat nih. Nah, ketika kalian ingin membuat bab 2, berarti kalian harus membuat di setelah bab terakhir ini. Nah, kan di Kaipung di bab 1 itu terakhir di frame 142 nih. Berarti nanti bikinnya di 143. Kaipung contohin. Ini dikunci dulu aja. Ditutup dulu biar kalian nggak bingung. Lalu ditambah folder. Kita buat folder itu di atas ini, terus ditulis di bab 2 itu ya. Kita tambah layarnya masukin ke dalam folder. Nah, ini kita buka lagi. Nah, jika kalian ingin membuat di layar 4 ini membuat objek baru ya, buat frame baru, itu pilih yang di sebelah sini teman-teman, yang di 143 berarti ya, karena di terakhir ini di Kaipung 142, berarti kalian bikinnya di 143. Kalian klik ininya, kalian klik kanan, kalian insert keyframe. Nah, di sini kalian sudah bisa mulai untuk membuat animasi baru. Mana ini lagi. View. Tuh, kenapa nggak kelihatan ya? Oh, ngebug ya. Sedikit ngebug tadi sepertinya. Nah, itu. Dan lanjut seperti ini, seperti di sini ya. Lanjut nih ke atas, ke samping. Bab 2, bab 3 dan seterusnya. Gitu. Nah, ini kalian coba buat dulu untuk bab 1, bab 2 dan bab 3. Untuk portofolionya nanti di next video di part selanjutnya. Seperti itu dulu teman-teman. Kalau ada yang ditanyakan atau ada yang bingung, itu silahkan kalian komen di kolom komentar.
atau bisa juga di grup masing-masing, atau bisa di Google Classroom-nya. Oke, sekian dulu untuk part kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.